Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan pastinya. Nah, ini menarik nih. Coba ceritakan kepada saya di bagian komentar sesuai dengan topik video di hari ini. Kapan sih kamu itu pernah ngerasa kesel karena diomongin orang lain di belakang? Coba ceritakan di komentar pengalaman kamu. Kapan dan seperti apa ceritanya kamu pernah diomongin orang lain di belakang? Cerita yuk di komentar, nanti saya berikan hati. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Nah, topik kita hari ini menarik nih. Menariknya kenapa, Mas? Karena bisa jadi ya, apa yang saya akan berikan kepada kamu kali ini benar-benar yang, manusia banget deh. Coba sekarang kita tanya diri kita sendiri. Pernah nggak sih kita ngerasa jenuh atau capek menghadapi orang-orang yang punya hobi nyinyir atau julid di sekitar kita? Wah, ini menarik nih, ya. Kalau kita lihat diri kita sendiri, kayaknya selalu pasti ada ya. Entah kenapa orang-orang yang julid atau nyinyir dengan hal yang kita lakuin. Ya nggak? Padahal apa yang kita lakukan, itu kayaknya bukan urusan mereka banget deh. Tapi kenapa ya? Kok mereka itu sepertinya selalu ada aja dalam hidup kita? Menarik kan? Ayo deh, kita bicarain hal ini dan bisa jadi apa yang saya berikan ini bisa mengobati kamu tuh di dalam memandang orang-orang yang mendapat julukan julid mania. Iya, julid mania itu nyata. Nah, sekarang gini. Kalau kita bicara tentang julid mania itu apa sih, Mas? Orang yang mendapat julukan julid mania itu pada dasarnya adalah tipe orang yang entah kenapa dia suka banget ngurusin urusan orang lain, padahal belum tentu mereka itu paham apa yang kita maksud. Belum tentu mereka itu mengerti apa sih yang sebenarnya kita benar-benar lakukan gitu loh. Tapi omongan dia udah kayak orang yang paling ngerti. Pernah gak ngadepin orang kayak gitu? Nah, orang yang seperti itu adalah julid mania. Suka membuat sebuah topik yang tidak dikonfirmasi dulu kebenarannya kepada kita. Itu julid mania tuh. Ada pasti ya? Nah, sekarang gini. Gimana caranya kita kalau sedang dalam keadaan udah cukup capek ngadepin orang-orang yang bernama julid mania yang membuat kita gitu ya, di dalam ingin mencapai impian tuh jadi ada kayak polisi tidurnya gitu, Mas. Saya punya tujuan besar, saya punya impian besar, saya punya sebuah goal besar, tapi kok selalu diterpa badai, dan badainya itu rata-rata julid mania itu tadi, Mas. Orang yang ngomentari saya sok tahu, mohon maaf gitu ya, tapi mereka nggak ngerti apa sih yang sebenarnya mereka komentarin. Gimana tuh, Mas, cara ngadepin mereka? Gini, kalau kita ingin mengobati sesuatu, saya selalu mengawali dengan pertanyaan, kenapa mereka julid mania itu harus ada? Nah, itu menarik ya. Kenapa orang-orang yang namanya julid mania ini harus ada sih, Mas? Apakah mereka itu, ya mohon maaf ya, Mas ya, orang-orang yang punya gangguan kejiwaan, atau mereka memang adalah orang yang dulunya juga dijulitin sama orang lain? Pertanyaan itu bagus. Jawabannya adalah sederhana. Orang yang julid kepada kita itu dibagi jadi dua. Orang yang julid karena sayang, dan orang yang julid karena dia memang tidak ada hal lain yang bisa dia kerjakan. Saya bahas dulu satu persatu. Orang yang suka ngejulitin kita karena tidak ada pekerjaan, maaf, ini yang paling banyak. Oh benar, coba lihat kiri kanan kita deh, lihat kiri kanan kamu. Orang-orang yang ngejulitin itu kayaknya gak ada kerjaan lain ya. Seolah-olah hidupnya itu sudah kosong gitu. Gak ada pekerjaan lain yang harus dilakukan selain ngurusin kita. Nah, apakah orang ini sayang kepada kita? Oh tidak, belum tentu.
Lantas kenapa dia segitu kosong waktunya sampai banyak waktu gitu mas untuk ngurusin kita terus dengan ngejulitin kita ngomongin yang jelek-jelek tuh kenapa mas? Nah ini lucu nih. Gini ya. Sebenarnya dia itu bukan waktunya kosong, tidak. Tapi dia ngurusin kita terus itu karena dia dalam hati yang terdalam pengen menjadi kita. Saya ulangi. Orang yang ngejulitin kita seolah-olah waktunya itu kosong gitu ya, nggak ada kerjaan lain selain ngejulitin kita terus. Itu dalam hatinya sebenarnya dia pengen jadi kita, cuman nggak berani ngaku. Bahasa gaulnya dia iri bos sama hidupmu. Bener, dia iri sama kamu, makanya dia ngejulitin terus. Jelas ya? Nah sekarang kalau gitu pertanyaan berikutnya, gimana dong mas cara saya menghadapin orang-orang kayak mereka ini? Karena kan saya punya tujuan besar. Nggak enak juga mas kalau saya lagi berusaha meniti karir, mencapai goal, terus ada orang-orang kayak mereka gitu kan menghadang. Cara menghadapinya gimana? Gini, orang-orang yang julid tipe 2 tadi, yang bener-bener maaf ya, sebenarnya mereka pengen menjadi kita, itu sebenarnya harusnya kita iba sama mereka, bukan malah benci. Saya ulangi, harusnya kamu itu iba sama dia, bukan malah kesel, bukan malah benci. Ibanya kenapa? Lah kasihan. Kasihan dia itu pengen jadi kamu dan tidak mungkin bisa jadi kamu kan? Kasihan gak? Ya kasihan. Orang yang paling kasihan itu adalah orang yang ingin menjadi orang lain. Itu paling kasihan loh. Serius. Setuju gak sama saya? Iya kan? Nah terus apakah dengan iba aja itu bisa mengobati saya mas yang kesel sama dia? Padahal ya emang sih mas ya, walaupun kita iba gitu bagus, tapi kan dia tetap aja ucapannya gak enak mas didengar. Masa saya harus iba doang? Gini, sekarang coba deh saya tanya. Kalau kamu iba sama orang lain, biasanya dirimu melakukan apa sih? Anggap aja di sekitar kamu ada seorang kakek-kakek nih, udah tua, renta gitu ya, jual barang sampai malam. Kamu iba sama beliau. Apa yang biasanya kamu lakukan? Nah, betul. Minimal kamu mengirimkan doa buat dia, betul nggak? Nah, itu juga yang harus kamu lakukan sama si nyinyir golongan tipe 2 tadi. Doakan dia dengan doa terbaik, supaya dia sembuh. Mas, masa sih saya disuruh doain orang yang bikin saya jadi gak enak tuh gimana mas? Kan susah. Loh, memang susah. Tapi itu satu-satunya jalan. Coba dites. Coba sekarang kita tes ya. Ucapan saya ini benar atau ngomong doang? Kita tes, mau gak? Nah ayo. Sekarang kalau bisa kamu lagi mengerjakan sesuatu nih, berhenti sejenak. Berhenti sejenak aja, gak apa-apa. Saya akan membimbing kamu mempraktekkan bagaimana sih mendoakan orang yang nyinyir atau julid tipe kedua tadi nih. Ini menarik. Oke? Gini caranya. Sekarang coba kamu pejamkan mata. Pejamkan mata dulu kalau bisa ya. Terus sekarang diri kamu saya yakin pasti inget banget muka dari orang yang julid golongan kedua tadi. Inget dong mukanya, inget ya. Nah, inget wajahnya baik-baik. Inget wajahnya baik-baik sambil kamu memejamkan mata. Gimana rasa hati kamu? Kesel, kayaknya pengen ganyang gitu ya, maaf ya. Tapi stop. Sekarang ikuti perkataan saya, boleh dalam hati, boleh bisik-bisik, atau lebih bagus dengan suara yang terdengar telingamu. Siap? Gini. Terima kasih Tuhan, hidup saya bahagia. Tapi saya sedih. Kenapa sahabat saya yang satu itu hidupnya penuh dengan kesedihan? Saya kasihan ya sama dia. Hidupnya dia kasihan ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan dia kebahagiaan sama seperti kebahagiaan yang Kau berikan kepada hamba. Ya Tuhan, berikan dia kelapangan sama seperti kelapangan yang Kau berikan kepada hamba. Bahagiakan hidup dia.
Amin. Sekarang buka matanya. Gimana rasanya? Lebih lega kan? Nah ini yang harusnya diri kamu lakukan kepada dia. Bukannya malah kesel, iba, kasihan dia. Nah, setelah kamu mendoakan dia, pakai kacamata kuda. Gini saya jelasin. Mas, kan dari tadi yang Mas bilang ini adalah orang julid golongan kedua. Di mana orang itu julid ngomongin kita bukan karena sayang Mas, tapi karena dia maaf ya, sebenarnya ngiri sama kita. Betul. Bagaimana cara ngadepin golongan julid yang pertama? Orang-orang yang julid kepada kita tapi sayang sama kita. Itu maksudnya apa Mas? Gini, orang yang julid atau nyinyir sama kita, yang golongan pertama, itu biasanya adalah orang yang sayang kepada kita. Tapi saking sayangnya mereka kepada kita, seolah-olah mereka bertindak seperti hakim dalam hidup kita. Saya ulangi, orang yang termasuk julid mania golongan pertama, itu adalah orang yang sayang sebenarnya sama kita. Sayang banget. Tapi justru karena saking sayangnya sama kita, perilaku mereka sayangnya terkesan seperti hakim dalam hidup kita. Biasanya orang-orang yang termasuk golongan ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa orang tua, bisa kakak, adik, atau bahkan suami atau istri, atau bisa juga seorang pacar yang terlalu banyak perhitungan dengan apa yang kita mau lakukan. Nah, orang ini termasuk golongan 1. Paham ya? Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih Mas kok mereka bisa segitu sayangnya sama kita sampai, maaf ya, ujung-ujungnya jadi hakim buat hidup kita gitu loh. Saya punya tujuan hidup A, gak boleh. Saya pengen pilih B, gak boleh. Saya pengen melakukan C, gak boleh. Terus saya jadinya gimana Mas? Terpenjara gitu loh Mas dalam hidup saya sendiri. Kenapa mereka harus begitu? Gini, untuk bisa menghadapi orang yang julid mania golongan pertama ini, diri kamu cuman bisa melakukan 2 hal. Pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Yang pertama, jika orang ini bukan berasal dari keluarga, misalnya pacar gitu ya, atau teman yang sudah terlalu dekat gitu ya, orang-orang yang bukan termasuk anggota keluarga, tapi dia menjadi hakim dalam hidup kamu, apapun alasannya, itu salah. Saya ulangi ya. Orang di luar keluarga yang berusaha menjadi hakim dalam hidup kamu, apapun alasannya, itu salah. Kalau menurut dia, apa yang dia pikirkan itu baik terhadap kamu, harusnya, logikanya, diri kamu tidak merana dong. Masuk akal gak? Nah, kalau sampai dirimu merana, berarti apa yang baik menurut dia, itu belum tentu baik sebenarnya menurut kamu. Masuk akal di sini? Logis? Bagus. Jadi kalau dia bukan anggota keluarga, pikir 2-3 kali untuk dekat dengan dia. Siapapun orang itu. Jelas? Nah, bagaimana kalau untuk orang yang udah keluarga nih Mas? Orang tua, suami, atau istri gitu kan nggak mungkin kita bisa menjauhi. Bagus. Tidak boleh dan tidak usah kita menjauhi mereka. Yang harus kita lakukan adalah cuman 2. Yang pertama, berusaha pakai kacamata kuda. Yang kedua, kalau bisa, hiduplah mandiri. Ingat ya, kalau hidup mandiri itu bukan berarti meninggalkan mereka. Bukan. Tapi kamu memilih sebuah tempat, bahasa gampangnya ngekos atau ngontrak gitu ya, di tempat yang murah aja, nggak usah mahal-mahal, tapi di situ kamu bisa full, total berkreasi seperti apa yang kamu mau. Gunakan kacamata kuda, artinya kamu tidak perlu hiraukan perkataan mereka, ucapan mereka, cukup anggukkan kepala saja dan pergi dari mereka dalam wujud hijrah. Bukan meninggalkan mereka, tapi kamu ngekos atau ngontrak demi masa depanmu sendiri. Ingat ya, bukan meninggalkan mereka, tapi ngekos atau ngontrak demi masa depanmu sendiri. Itu yang benar. Mas, kalau misalnya saya nggak boleh gimana Mas? Sekarang tanyakan dirimu sendiri. Inilah cobaan dalam hidup. Kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan besar dalam hidup, harus ada cobaannya. Betul?
Dan cobaan paling besar dalam hidup adalah biasanya berasal dari anggota keluarga. Benar apa benar? Nah itu dia. Kalau sama mereka nggak boleh, kamu tanyakan dirimu sendiri, apakah saya rela membiarkan masa depan saya menjadi terhimpit dengan larangan-larangan yang sebenarnya kamu tahu itu belum tentu benar. Nah, nanti ketika kamu sudah berhijrah, kamu sudah fokus menjadi dirimu sendiri, ambil keputusan yang hati kamu katakan. Ketika sudah ada hasil positif dari pilihan hidupmu, kamu berikan hadiah tuh kepada keluargamu, suami atau istrimu, kepada keluarga dan saudara-saudaramu tadi yang jadi julid mania golongan pertama. Kasih mereka hadiah setelah kamu menuai hasil dari pilihan hidupmu sendiri. Misalnya, kamu pengen jadi pebisnis online, tapi mereka nggak setuju. Terus jadi pebisnis online. Fokus. Ketika ada hasilnya, kamu berikan mereka hadiah. Gak usah yang mahal-mahal. Yang penting berikan mereka hadiah sebagai bukti bahwa kamu bisa loh menjadi orang yang berhasil dengan pilihan hidupmu sendiri. Ngerti maksud saya? Itu yang benar. Coba deh kamu praktekin ini. Rasakan, ternyata ini nih cara yang benar untuk menghadapi julid mania. Julid mania itu ada, tapi ini cara yang paling bijaksana untuk menghadapi mereka. Setuju? Coba kamu uji coba ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.